أولو آباؤهم Oh, أولو كان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlillah fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, kesejahteraan, kesehatan, keselamatan. Salawat dan salam bagi junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikutnya sampai di akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, muslimin dan muslimat yang disejahterakan Allah Subhanahu wa taala, yang sampai saat ini berlimpah rezeki. Perkenankanlah kami mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian berinvestasi akhirat. Bersama kita mendapatkan bekal untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan apa yang telah kami lakukan dan rencana ke depan melalui Yayasan Al-Amalu Bil Iman, yang artinya bekerja dengan iman. Muslimin dan muslimat, Yayasan Al-Amalu Bil Iman ini didirikan bermula dari keinginan meningkatkan keimanan sumber daya manusia. Dari pelajar dan mahasiswa, pekerja dan wirausaha, khususnya pengusaha mikro, kecil dan menengah UMKM, yang mana pendidikan dan pengetahuan keislaman perlu ditingkatkan, agar kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat dapat dicapai lebih maksimal. Konsep bekerja dengan iman ini telah dituangkan dalam 2 buku yang telah terbit, rencananya akan 4 buku, yaitu Bekerja dengan Iman, bekerja mendapatkan rezeki tidak sekedar upah dan gaji. Buku kedua, Bekerja dengan Iman, kesabaran itu mendatangkan keberuntungan dan kemenangan. Juga berupa kajian 24 sesi. Saat video ini dibuat telah selesai 13 sesi yang tayang di YouTube Al-Amalu Bil Iman dengan cycle niat, ikhtiar, tawakal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Yayasan Al-Amalu Bil Iman ini didirikan tahun 2019 dengan maksud menjalankan firman Allah sebagai berikut. Dan carilah pahala negeri akhirat pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak, supaya kamu beruntung. Dijadikanlah oleh kami visi dan misi yayasan sebagai berikut. Visi daripada yang Pondok Pesantren Cempakawangi ini pertama adalah menolong agama Allah agar agama Allah ini bisa berdiri sampai akhir zaman. Yang kedua adalah membentuk pribadi muslim, pribadi yang al-amin, yaitu pribadi yang berintegritas dan bisa bekerja di dalam masyarakat, mempunyai kemampuan yang handal dalam bekerja. Pendirian yayasan ini disahkan oleh pejabat pemerintah dengan perizinan sebagai berikut.
Tahap awal pelaksanaan visi dan misi yayasan berupa pondok tahfiz Quran yang di dalam kegiatannya diberikan pembekalan-pembekalan. Peserta yang kita sebut santri pondok tahfiz yang berusia antara 14 sampai 25 tahun, mereka angkatan muda yang siap memasuki dunia pekerjaan. Diperkenalkan dengan Al-Quran, dihafalkannya, dengan harapan dapat diterapkannya, bahkan disiarkannya ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Tujuan kegiatan pondok tahfiz ini adalah 1. Menghafal Al-Quran dengan target 5 juz 1 bulan atau 30 hari, sehingga dalam 6 bulan bisa khatam. Kedua, memberi bekal untuk kesiapan menghadapi dunia kerja berupa kajian fikih, kajian bekerja dengan iman, dan bahasa Arab sebagai tambahan. Ketiga, latihan kerja berupa informatika, kuliner, dan tanaman hidroponik. Komposisi waktu 70% menghafal Al-Quran, 20% kajian ilmu, 10% latihan kerja. Tujuan kegiatan pondok dituangkan dalam jadwal harian dan jadwal bulanan. Setiap santri mendapatkan buku tahfiz yang isinya formulir sabak-sabaki, formulir amalan, jadwal harian, kalender kegiatan, tata tertib, dan aturan-aturan pondok. Metode halaqah adalah sabak-sabaki. Mereka memiliki targetnya masing-masing. Contohnya mereka memiliki target harian, target mingguan, dan juga target bulanan. Para santri diwajibkan untuk menyelesaikan target yang sudah mereka tentukan masing-masing. Contohnya mereka mempunyai target harian yang sebanyak 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar. Hafalan dilakukan pada jam-jam halaqah sesuai jadwal harian. Apabila sudah siap, dapat menghadap musyrifnya untuk melakukan setoran. Setoran baru dicatatkan di form sabak. Santri juga harus melakukan setoran yang sudah disetorkannya sebelumnya atau mengulang dan dicatatkan dalam form sabaki. Setiap malam ba'da isya dilakukan evaluasi kegiatan hari itu. Melaporkan amalan santri yang telah dilakukan, melakukan murojaah, mengulang yang telah dihafal hari itu. Berikut ini kepengurusan Yayasan Al-Amalu Bil Iman. Pengurus daripada Yayasan Al-Amalu Bil Iman mempunyai sebuah rencana, di mana rencana ini bagaimana suatu pondok tahfiz Al-Quran itu dimiliki oleh setiap masjid, oleh setiap institusi, mungkin sekolah atau setiap perusahaan. Hal ini bertujuan adalah bagaimana membuat sumber daya manusia daripada umat Islam ini agar memberikan produktivitas terhadap institusi yang diikutinya, mungkin di sekolah, mungkin di tokoh masyarakat, atau di sebuah perusahaan. Kita mengembangkan sebuah konsep di mana pondok tahfiz ini akan bisa menghidupi dirinya sendiri selama-lamanya. Pondok tahfiz yang sudah berjalan selama 1 tahun dan mewisuda 1 angkatan dikenal sebagai Pondok Pesantren Cempakawangi yang berada di Desa Tanimulya, Kabupaten Bandung Barat. Pondok tahfiz ini sebagai percontohan dengan program sesuai visi misi di atas. Pondok tahfiz bertujuan khusus bertempat di rumah atau bangunan berdekatan dengan masjid, maksimum 50 meter. Berada di kompleks perumahan agar bermanfaat untuk lingkungan perumahan tersebut. Pondok tahfiz ini juga dimaksudkan untuk mengisi kegiatan di masjid, bekerja sama dengan DKM masjid tersebut. Setiap pondok tahfiz didesain untuk kurang lebih 12 santri dengan 2 orang musyrif
1 musrif khusus untuk menangani santri dalam hal hafalan, 1 musrif lagi untuk menyiapkan santri dari sisi akomodasi, dari sisi pembekalan dan latihan kerja. Pondok tahfiz ini berada di rumah atau bangunan yang memiliki 2 kamar tidur untuk santri dan 1 kamar untuk musrif. Fasilitas standar yang harus ada: listrik, air, kamar mandi, ruang pertemuan, dan dapur. Biaya awal untuk mengadakan pondok tahfiz ini kurang lebih 50 juta rupiah dengan perincian sebagai berikut. Biaya operasional setiap bulannya kurang lebih 9 juta rupiah dengan perincian sebagai berikut. Biaya akomodasi yang dapat dikumpulkan dari santri masing-masing 1 juta rupiah sehingga menjadi 12 juta rupiah. Sehingga terdapat surplus per bulannya sekitar 3 juta rupiah atau 30 juta rupiah setahunnya. Sehingga pondok tahfiz ini bisa mandiri untuk sewa tahun berikutnya. Proposal ini akan memberikan gambaran bahwa sekali investasi, pondok pesantren ini akan berjalan terus sampai selama-lamanya. Kalau ini sistem ini sudah berjalan, sehingga pondok itu mampu untuk menghidupi, pondok tahfiz itu mampu untuk menghidupi dirinya sendiri. Baik dari segi fasilitas, dari sewa rumah, akomodasi daripada santrinya, gaji daripada musrifnya, ini akan menjadi sebuah ekosistem di mana ini bisa berjalan dengan sendirinya. Dalam pelaksanaannya, Yayasan Al-Amalu Bil Iman, kegiatannya dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama, Pondok Tahfiz Al-Amalu Bil Iman. Bentuk yang kedua adalah Pondok Pesantren Al-Amalu Bil Iman. Ini masih dalam perencanaan, yang tujuannya adalah untuk pusat kegiatan Yayasan Al-Amalu Bil Iman. Di sini akan kita lakukan pengkajian, pendalaman dan pengembangan konsep bekerja dengan iman. Ada perpustakaan, laboratorium kajian, dan lain sebagainya. Pondok pesantren ini didesain untuk 100 orang santri yang kurang lebih membutuhkan lahan tanah sebesar 3.000 meter persegi. Biaya pengadaan lahan, pembangunan, dan sebagainya diperlukan kira-kira 7,7 miliar rupiah yang akan dibagi dalam 100.000 sertifikat wakaf dengan nilai masing-masing 77.000 rupiah. Biaya operasional pondok pesantren ini kurang lebih 90 juta rupiah dengan biaya akomodasi yang dapat dikumpulkan dari santri kira-kira 100 juta rupiah sehingga dapat surplus 10 juta rupiah per bulan atau 100 juta rupiah per tahun. Seperti perhitungan di atas, diperlukan kurang lebih 100.000 sertifikat pemegang wakaf dengan hak-hak pemegang wakaf sebagai berikut. Kemudian ada wakaf khusus, yaitu pencantuman nama di gedung atau bangunan pondok, kecuali masjid, dengan nilai yang dapat kita bicarakan lebih lanjut. Proposal ini akan kita berikan kepada semua yang akan tertarik, mungkin Bapak, Ibu, Saudara, dan wirausaha atau wakif dalam memberikan dananya atau investasinya. Investasi ini insya Allah akan terus bergulir selama-lamanya, karena ini akan mengikuti sistem di mana akan menjadi pahala bagi yang menginvestasikan dirinya di akhirat. Bapak Ibu muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikianlah presentasi kami. Marilah kita berinvestasi untuk akhirat. Bersama kami mendapatkan bekal untuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.